Kan Bu, hari ini sudah datang ke lokasi tempat kejadian diduga ada penganiayaan anak di tempat penitipan anak ini Bu. Seperti apa kondisinya dan yang Ibu lihat seperti apa? Ya, yang pertama kan kita sudah sama-sama lihat kondisinya lingkungannya. Jadi kalau kita lihat masih sangat sederhana ya fasilitas yang disiapkan untuk daycare. Jadi memang sebenarnya secara prinsipnya ya daycare ini juga menjadi PR bagi kita sebagai kewenangan siapa dan negara. Tapi kami dari Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana itu sebenarnya keberadaan daycare ini itu diperlukan sebagai suatu pengasuhan alternatif bagi ibu-ibu yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Nah tentunya pihak dari daycare ini juga harus ya menyiapkan sarana prasarana termasuk SDM yang memiliki kemampuan ya dalam pengasuhan anak. Ya, jadi tadi saya sudah berbicara kepada pemilik ya paling tidak dalam rekrutmennya itu ya pengasuh atau perawat anak ini memilikilah latar belakang pendidikannya gitu ya. Kalau bisa pendidikannya dari perawat, dari bidan ya, dari D3, kemudian pernah mengikuti apakah pelatihan, seminar, BIMTEK yang bersertifikat ya, sehingga pemahamannya tentang bagaimana pengasuhan anak itu didapat dan bisa diimplementasikan. Nah untuk terkait kejadian ini kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara prihatin dan ini juga menyadarkan ya kepada seluruh elemen masyarakat bahwa anak-anak itu dia memiliki hak yang dijamin haknya oleh negara, hak untuk hidup, hak tumbuh, hak berkembang dan berpartisipasi. Ya, jadi jangan sampai harapannya ya dia bisa menjadi pengasuhan alternatif, pengasuhan ibu ya di luar karena ibu bekerja, ini menjadi satu bencana ya. Jadi ini juga kesadaran kepada orang tua gitu ya ketika menitipkan anak-anaknya di daycare ini itu harus lebih sensitif dan juga lebih kritis ya untuk melihat paling tidak standar ya kemudian fasilitas SDM yang sebagai pemberi layanan dari daycare. Sejauh ini izinnya belum ada ya Bu? Yang saya dapatkan informasinya belum ada. Itu langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah kalau langkah selanjutnya memang ini kan berada di wilayah Medan ya, jadi ini juga kalau bisa nanti kita bekerjasama dengan Dinas PPPA Medan, ini paling tidak mendata lah ya, mendata kepada apakah ada daycare yang lain, kemudian juga mensosialisasikan ya, terhadap daycare tentang tadi hak-hak anak ya, hak-hak anak yang harus dipenuhi seperti itu. Karena memang boleh jadi tadi ya adanya kebutuhan dari ibu-ibu bekerja untuk menitipkan anak, kemudian juga adanya pencari kerja gitu ya, kemudian adanya pemberi kerja. Nah tentunya sebenarnya suatu hal yang bagus, satu siklus yang bagus sepanjang mereka itu memenuhi artinya kewajibannya dengan baik dan sebagainya. Karena kan ibu kan sudah mengeluarkan biaya tentunya ya untuk menitipkan anak di sini, dan tentunya sebagai pemberi layanan daycare ini juga harus bisa ya memenuhi pendidikan atau pengasuhan alternatif bagi anak-anak. Jadi langkah selanjutnya ini menjadi bagi kami ya tantangan untuk terus mensosialisasikan bahwa anak-anak ini memiliki hak untuk dilindungi, hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Karena ternyata kan tidak semua ya mengerti. Kemudian juga kita kan punya hotline SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak, SAPA 129. Jadi ini masyarakat juga diharapkan untuk sensitif ya terhadap misalnya lingkungannya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang tidak benar atau ada potensi ya kekerasan terhadap anak, ini bisa dilaporkan. Bu, dari lokasi tadi Bu, kira-kira lokasinya ini udah ramah anak atau gimana Bu untuk saat tinggal? Ya kalau dari sisi luas dengan 12 sampai 13 anak ya tadi ya. Nah, itu kayaknya masih kurang ya. Karena misalnya tadi tempat tidur
ya di bawah gitu ya. Kemudian untuk ruang bermainnya terbatas, kemudian tidak ada halaman, kemudian juga fasilitas bermainnya gitu. Kalau SOP-nya sendiri Bu untuk membuka tempat serupa ini sebenarnya gimana sih Bu alurnya Bu? Nah, untuk SOP-nya itu tadi kita belum tahu nih daycare ini pembinaan, pengawasan, izinnya itu ada di mana gitu. Yang pasti tidak di Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu. Dan juga dia bukan masuk dalam Dinas Pendidikan. Karena kalau pendidikan kan kita itu pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar, menengah, kemudian pendidikan atas. Bu, artinya kan tidak punya izin, artinya kita ada koordinasi nanti ke Kota Medan bahwa soal ketidakizinnya ini. Ya, jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan pun sudah memahami ya, sudah kejadian ini, sudah dalam mereka pantauan dan juga koordinasi. Seperti itu. Cukup. Jadi harapan kita ya nanti pihak penyelenggara ini bisalah berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kira-kira ke depannya apa-apa saja ya yang mesti mereka siapkan. Sehingga ini menjadi penitipan anak ramah anak gitu. Jadi sekarang ada sekolah ramah anak ya, kemudian ada puskesmas ramah anak. Ini mungkin tadi daycare ini justru harus ya daycare ramah anak. Terima kasih Bu.